Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Seperti yang dikatakan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala sebelumnya pada saat kami interview, beliau mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun penuh tantangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah benar seperti itu yang Anda rasakan atau justru tahun 2021 ini menuai atau memberikan banyak sekali hasil-hasil positif dan memberikan banyak sekali cuan begitu ya bagi Anda pemirsa CNBC Indonesia. Karena kalau kita lihat Crazy Rich Indonesia semakin hari sepertinya tetap semakin kaya begitu ya. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun justru kekayaannya semakin meningkat. Akan kita bahas selengkapnya terkait dengan jejak aksi korporasi Crazy Rich Indonesia. Karena tentunya dengan aksi-aksi korporasi inilah dan kendaraan-kendaraan investasi yang mereka kemudian ciptakan dan kembangkan, inilah yang mendorong yang sudah crazy rich menjadi lebih crazy rich lagi ke depannya begitu ya. Kita mulai dari MTech ya atau Elang Mahkota Teknologi. Anda pasti tahu apabila Anda investasi di Bursa Efek Indonesia atau Indeks Harga Saham Gabungan bahwa Elang Mahkota Teknologi ini memang bergerak di bidang teknologi begitu ya, yang kemudian mewadahi beberapa emiten-emiten besar juga termasuk emiten-emiten media dan teknologi. Bidang usahanya sudah pasti teknologi dan media, dan kemudian kalau kita lihat pemimpinnya adalah Bapak Edi Saryatmaja begitu ya, di mana beliau memulai bidang Elang Mahkota Teknologi ini dari kemudian mendistribusikan produk komputer dengan merek Compaq pada saat itu hingga kemudian berkembang menjadi sangat besar hingga saat ini. Beliau kemudian dinobatkan menjadi orang ketiga terkaya di Indonesia atau pemilik media yang ketiga terkaya di Indonesia setelah Bapak Hairul Tanjung begitu ya. Dan kalau kita lihat total kekayaannya adalah sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat. Ini data dari Forbes tahun 2021. MTech dikatakan juga aksi korporasinya ini yang mendorong Crazy Rich semakin menjadi Crazy Rich begitu adalah pada saat itu di Desember 2021 melakukan akuisisi 99,99% Bank Fama atau bisa kita bilang secara keseluruhan begitu ya, di mana pada akhirnya Bank Fama ini melalui Elang atau EMV di sini memiliki saat ini begitu ya, memiliki kepemilikan 62,76%. Pertanyaannya kenapa? Karena sudah kedatangan dua investor strategis. Yang pertama adalah Grab sebesar 16,26% dan Singtel di sini dikatakan akan memegang 16,26%. Namun ada pemegang saham strategis lainnya, ada PT Nusantara Berkat Agung yang memegang 4,72%. Jadi kalau kita lihat komposisi kepemilikan di Bank Fama tidak 100% lagi dipegang oleh EMV yang merupakan anak perusahaan dari MTech, tetapi sudah berbagi porsi begitu ya dengan Grab dan Singtel, di mana diketahui bahwa nilai akuisisi Grab Singtel ini berada di kisaran 48 juta dolar Amerika Serikat per perusahaan begitu ya. Jadi angka 16,26 ini akan kurang lebih dibeli dengan nilai 48 juta dolar Amerika Serikat. Nah, tentu apabila Anda melihat ini maka aksi korporasinya dikatakan semakin tahun semakin moncer begitu ya. Aksi korporasi apalagi yang kemudian akan melanjutkan kiprah MTech di tahun 2022 tentu nanti akan kita saksikan bersama. Kita beralih ke slide selanjutnya di mana ada Adaro Energy dengan pemimpinnya. Di sini ada Garibaldi Boy Thohir begitu ya, yang dikenal juga dengan Crazy Rich Indonesia, di mana bidang usaha yang kemudian dinaungi beliau adalah energi dan juga mining atau pertambangan dengan total kekayaan saat ini berada di 2,6 miliar dolar Amerika Serikat dan sekaligus menobatkan beliau menjadi nomor 17 terkaya di Indonesia versi Forbes 2021. Apa saja kemudian aksi korporasi yang dilakukan oleh beliau di akhir 2021 hingga tahun di awal 2022 ini? Dikatakan oleh para media begitu ya, bahwa beliau sudah mundur sebagai komisaris dari ESA, emiten ESA, dengan saat ini kepemilikannya begitu ya, walaupun beliau mundur dari komisaris, kepemilikan di ESA masih tertinggal 3,61%. Jadi hanya saat ini beliau hanya berperan sebagai pemegang saham saja. Kemudian di sini ada CSPA di Trimegah Sekuritas begitu ya, dengan kode emiten TRIM,
dengan nilai 36,64%, tentunya melalui Advanced Wealth Finance begitu. Nah, yang perlu diketahui adalah Advanced Wealth Finance ini dikatakan terafiliasi dengan North Star Group yang dimiliki oleh Patrick Waluyo, sehingga tentu kita jadi bertanya-tanya begitu ya, aksi korporasi apa yang nantinya akan dilakukan dengan Advanced Wealth Finance ini. Kemudian ada aksi korporasi lainnya di mana secara tidak langsung Boy Thohir dikatakan juga karena menjadi komisaris utama daripada ADMR ini juga berperan pada saat IPO Adaro Minerals dengan kode emiten ADMR yang tentu Anda lihat pergerakannya semenjak IPO hingga saat ini yang dikatakan mendapatkan auto reject atas begitu ya berkali-kali. Ini aksi korporasi kedepannya yang mendorong hal tersebut akan membangun smelter begitu ya, smelter aluminium senilai 728 juta dolar Amerika Serikat atau berada di kisaran 10 triliun rupiah. Ini pun juga dikatakan smelter aluminium ini akan menjadi salah satu smelter hijau begitu ya, yaitu sebuah smelter yang menggunakan energi-energi hijau begitu, tidak lagi menggunakan energi-energi sumber energi konvensional karena nantinya akan dibangun di PT Kalimantan Industrial Park Indonesia. Ini adalah kawasan hijau terbesar di Indonesia sekaligus di dunia. Dan juga kalau kita lihat beliau adalah ketua konsorsium Indonesia yang nantinya akan bersama dengan konsorsium-konsorsium swasta lainnya untuk membangun energi, untuk membangun atau memurnikan bahan-bahan daripada hasil tambang ini dengan energi-energi hijau begitu ya. Dan kalau kita lihat aksi korporasi beliau yang terakhir yang dapat kita perhatikan dan juga cukup viral beberapa hari belakangan ini adalah adanya tender offer pada emiten BEFIN atau BFI Finance bersama dengan Jerry Eng. Nah, Jerry Eng ini akan kita jelaskan di slide yang terakhir. Kalau kita lihat dan Anda ketahui juga Jerry Eng adalah salah satu pemimpin di Bank Jago yang viral di tahun 2020 hingga 2021 dengan digitalisasi bank digital dan juga kerjasamanya nanti diharapkan akan tersinergikan dengan salah satu super app di tanah air begitu ya. Kode emitennya Arto dan Anda juga pasti cukup familiar dengan emiten tersebut. Bidang usaha yang digeluti beliau semenjak pertama kali masuk ke bidang bisnis tentunya lebih banyak bermain di bidang perbankan, di mana saat ini beliau adalah nomor 12 orang ke-12 begitu ya, terkaya di Republik Indonesia dengan total kekayaan 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Aksi korporasinya yang sangat viral beberapa hari belakangan ini yang muncul di media tidak jauh-jauh dari Boy Thohir ya, selaku salah satu crazy rich yang kami paparkan pada hari ini. Ada tender offer BEFIN melalui Trinugraha Capital dengan nilai 9,13 miliar saham atau kurang lebih 57,19%. Ini tentunya secara otomatis mendorong kepemilikan mereka berdua menjadi kepemilikan mayoritas begitu ya, dengan harga 1.200 per saham. Harga ini kemudian diambil dari harga rata tertinggi begitu dari bulan Oktober hingga bulan Januari 2022 ini. Ada di 1.200, berarti kurang lebih dana yang perlu dipersiapkan adalah kisaran 10 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat kepemilikan daripada Trinugraha Capital, karena kita berusaha mempertemukan benang-benang merah begitu ya, yang nantinya tentu ini bisa menjadi salah satu pertimbangan para investor memproyeksikan langkah korporasi apa lagi yang kemudian akan dilakukan oleh para crazy rich ini. Dari Trinugraha Capital ini kita melihat ada ternyata kepemilikan dari Boy Thohir sebesar 0,56% saham dengan Baltika International 98,44% saham. Anda perlu ketahui bahwa Baltika International ini dimiliki mayoritas begitu ya oleh Bapak Jerry Eng sendiri. Jadi tentu apabila Anda membaca berita yang sudah beredar, Anda melihat bahwa nama Jerry Eng dan juga Boy Thohir di sini yang dikatakan akan melakukan tender offer senilai kurang lebih 10 triliun rupiah. Dan dapat Anda lihat di sini kepemilikan Trinugraha Capital pada BEFIN dikatakan ada di kisaran 6,83 miliar atau 42,81% saham dan sekaligus menjadikan mereka berdualah salah satu pemegang saham utama pada emiten BEFIN. Ini menjadi menarik karena memang sudah terarah begitu ya, arah daripada kerjasamanya seperti apa. Tinggal kita melihat saja nanti untuk BEFIN sendiri langkah-langkah korporasi apalagi yang kemudian akan mendorong crazy rich Indonesia ini bisa menjadi lebih crazy rich lagi ke depannya.